Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 6. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Untuk hari ini, Bu Iki akan menyampaikan beberapa informasi tentang pelajaran hari ini, hari Rabu, tanggal 2 September 2020, yang kaitannya dengan pembelajaran 4. Ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebelum ke matematika yang di halaman tentang mengurutkan bilangan, kita mau membahas terlebih dahulu yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang pernah ada untuk setelah kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti ini. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, itu tidak serta-merta semuanya itu langsung beres, langsung clear, langsung semuanya itu tanpa kendala, tanpa masalah, tanpa problem. Jadi setelah Indonesia merdeka, itu masih ada berbagai konflik, berbagai permasalahan yang timbul. Bahkan sampai ada agresi militer Belanda 1, 2. Nah, permasalahan pokok yang mendasar itu kaitannya dengan kewilayahan. Artinya wilayah-wilayah yang dahulu itu dijajah oleh Belanda, Belanda itu enggan untuk memberikannya kepada Indonesia dan hanya mengakui sedikit saja. Nah, Indonesia masih ingin berjuang untuk memperjuangkan kewilayahannya supaya utuh, supaya menjadi satu kesatuan yang utuh, jadi tidak tercecer atau tetap dikuasai oleh Belanda. Nah, salah satunya yang pertama itu adalah Perjanjian Linggarjati, yaitu pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Pada poin intinya ada 4, yaitu Belanda itu hanya mengakui secara de facto, yaitu atas Jawa, Sumatera, Madura. Jadi Belanda itu dulu hanya mengakui Indonesia itu hanya menjadi wilayah yang sangat kecil, yaitu di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Madura. Nah, Linggarjati itu berada di mana? Ada di daerah Jawa Barat. Perjanjian itu disahkan oleh kedua negara. Kedua negara itu maksudnya adalah Belanda dan juga Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947. Kemudian yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Jadi setelah tanggal 1 atau terhitung dari tanggal 1 Januari itu Belanda sudah tidak diperbolehkan lagi untuk berada di wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Jadi kalau besok kalian sudah SMP itu akan mempelajari yang kaitannya dengan bentuk pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia. Konstitusi misalkan pernah berlaku Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Dasar Sementara, kemudian Undang-Undang RIS yang pernah berlaku Republik Indonesia Serikat, kemudian sampai kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Semua itu akan berproses besok lebih spesifik di pelajaran IPS SMP. Kemudian yang keempat adalah dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Jadi seperti organisasi atau seperti lembaga yang ada di Belanda yang Belanda buat. Nah, Indonesia itu harus bergabung menjadi salah satu anggota persemakmuran tersebut. Gitu ya. Jadi untuk Perjanjian Linggarjati intinya mengakui Indonesia secara de facto yaitu atas Jawa, Sumatera, Madura. Kemudian Belanda itu harus meninggalkan Indonesia terhitung 1 Januari 1949. Nah, ini kan berarti sudah sekitar 4 tahun Indonesia merdeka kan? Indonesia kan merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Berarti sampai dengan sebelum Januari 1949, Belanda itu sebenarnya juga masih ada di wilayah Indonesia. Kemudian Belanda dan Indonesia akan membentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Kemudian Indonesia harus bergabung dalam persemakmuran yang dibuat oleh Belanda. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk perjanjian selanjutnya. Itu adalah Perjanjian Renville. Nah, untuk pelanggaran itu bisa kalian baca sendiri di atas. Nah, untuk Perjanjian Renville itu kenapa dinamakan Perjanjian Renville? Itu karena
berlangsung atau perjanjian itu dilaksanakan ditandatangani di sebuah kapal perang miliknya Amerika Serikat, USS Renville. Jadi kapalnya bernama USS Renville sehingga perjanjian itu dinamakan Perjanjian Renville yang berlangsung sekitar 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan Perjanjian Renville, yaitu tentang isi. Pada saat perundingan tanggal 8 Desember, Indonesia dan Belanda itu ditengahi oleh 3 negara yang disebut dengan KTN, Komisi 3 Negara, Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Nah, pada saat itu Indonesia itu memilih Australia sebagai perwakilan dalam perundingan Perjanjian Renville. Kemudian untuk isinya itu ada 3. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Jadi semakin sempit ya. Disetujui sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, untuk perwakilan Indonesia, delegasi Indonesia itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan delegasi dari Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijodjoatmojo. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya, Perjanjian Roem-Royen. Jadi Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville itu masih terjadi pelanggaran sehingga Indonesia pada saat itu belum bisa merebut kekuasaan kembali, belum bisa merebut kewilayahannya, sehingga berlanjut untuk Perjanjian Roem-Royen yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Letaknya atau pelaksanaannya berada di Hotel des Indes, Jakarta. Kemudian kalau tadi Perjanjian Renville itu berada di tempatnya, yaitu kapal USS Renville. Nah, sekarang kalau Roem-Royen itu diambil dari pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Roem dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMP di Den Haag. KMP itu adalah Komisi Meja Bundar. Nah, untuk hasilnya itu bisa kita lihat bersama-sama, di buku kalian juga ada. Yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan berhenti semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMP. Yang kedua, Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Jadi, Yogyakarta, provinsi kita ini pernah menjadi ibu kota negara Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir itu ada KMP atau Konferensi Meja Bundar. Nah, di Konferensi Meja Bundar inilah Indonesia akhirnya mendapatkan pengakuan wilayah oleh Belanda. Pelaksanaannya yaitu pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Adapun hasil dari KMP ini adalah yang pertama, Belanda mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Irian Barat itu mana toh? Irian Barat itu adalah Papua. Kemudian yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Kemudian yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang terakhir adalah pengambilalihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, gitu ya. Jadi untuk materi tentang perjanjian kita akan tentang sejarah-sejarah Indonesia kita akan lanjut pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, kita sekarang masuk untuk yang materi matematika mengurutkan bilangan. Nah, bilangan yang di sana itu kenapa ada koma-koma? Nah, itu adalah bilangan desimal yang akan kita bahas. Sebenarnya itu sudah pernah dibahas di video sebelumnya, akan tetapi
biar kita lebih mudah mengingatnya, biar kita lebih fasih, lebih paham, lebih mengerti, mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, kita akan mengurutkan bilangan yang kaitannya di halaman 81 yang ini. Oke, mengurutkan bilangan pecahan desimal. Nah, sebelum ke pecahan desimal, jadi biasanya pecahan biasa itu ada yang diubah ke pecahan desimal. Nah, caranya seperti ini ya. Ingat, pecahan desimal itu berarti belakangnya adalah persepuluhan, perseratusan, perseribuan. Ya, artinya seperti ini. Misalkan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Nah, ini berarti ada satu angka di belakang koma. Kemudian ini 2 angka di belakang koma. Ini ada 3 angka di belakang koma. Ini di belakang koma. Contohnya desimal 0,1 itu kan berarti 1/10. Kemudian ini 0,02, berarti kan ini 2/100 karena 2 angka di belakang koma. Kemudian contohnya yang ini adalah 0,075, berarti 75/1000. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk yang pecahan, mengubah pecahan biasa ke desimal. 2/5, ini pembilang, ini penyebut. Ingat, yang harus kita jadikan ke per 10, per 100, ataupun per 1000 itu ada, atau yang lain, atau seterusnya, itu adalah bagian penyebutnya. Oke, 5 itu mendekati ke berapa? Atau untuk dari ke 10, 100 itu kan lebih dekat yang ke per 10. Nah, untuk menjadi 10, 5 itu dikali berapa? Dikali 2. Jika penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2, yaitu 4. Nah, 4/10 itu kan berarti, kalau per 10 itu kan berarti ada berapa di belakang koma? Ada 1 kan? Berapa berarti? 0,4. Oke, kalau masih bingung coba kita lihat untuk yang nomor 3 dulu. 4/10. Nah, ini kan sama kan? Berarti kan 1 angka di belakang koma, berarti 0,4. Bagaimana jika seperti ini? 14/10. Tetap 1 angka di belakang koma, yaitu berarti berapa? 1,4. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang nomor 2 ini, 3/8. 10 kan, 8 itu kan kalau ke 10 nggak bisa. Artinya kan koma-komanan. Ke 100 juga nggak bisa koma-komanan. Bisanya itu ke 1000. Nah, ke 1000. Kalau ke 1000, 8 ke 1000 itu, atau 8 dibagi 1000 dibagi 8 itu hasilnya 125. 8 dikalikan 125 hasilnya 1000. Nah, 3 ini dikalikan 125. Ya kan? Berarti hasilnya 375. Nah, ada berapa angka nanti ketika ini kan per 1000. Kalau per 1000 berarti ada 3 angka. Berarti 0,375. Gitu ya. Oke. Masih sedikit bingung? Misalkan ini ya. Misalkan ada lagi 0,5, berarti 5/10. Karena kan 1 angka di belakang koma. 0,18, berarti berapa? 18/100 karena 2 angka di belakang koma. 1,75, berarti berapa? 175/100. Lagi semisal 1,381, berarti berapa? 1,381 per 3 angka di belakang koma, berarti per berapa? 1000. Oke, kita lanjut untuk ke halaman 81. Nah, di sini dijelaskan menunjukkan persepuluhan.
0,1, 0,2, 0,3, 0,4 itu persepuluhan. Nah, untuk yang menunjukkan perseratusan itu ada 0,01, 0,02 ya. Perhatikan perbandingannya ya, perbedaannya ya. Kemudian ini 0,001, 0,002, 0,03, 0,04 dan seterusnya. Nah, contoh di sini. Ubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Ini contohnya ya. Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter. Dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Nah, ini lebih enaknya kita jadikan semuanya ke pecahan desimal. Nah, ini yang perlu kita ubah ke desimal kan berarti ini. Oke, 1/4. 1/4 supaya menjadi pecahan desimal itu harus kita kalikan berapa? Misalkan sini kan 1/4, ini harus kita jadikan ke pecahan desimal. Kalau per 10 kan nggak bisa, ya kan? Berarti 100 bisanya. Nah, 4 untuk menjadi 100 harus dikali berapa? 25. Di sini juga dikali 25. Berarti 1 kali 25 hasilnya 25, sama dengan, karena dua angka di belakang, karena per 100 berarti ada dua angka di belakang koma, berarti 0,25. 0,25 meter. Tinggal dijumlahkan. Dari yang kok dijumlahkan, mengurutkan ya, dari yang panjang, berarti kan 1,2, 0,5, 0,25. Nah, seperti itu untuk penjelasan tentang mengurutkan bilangan, baik itu dari besar ke kecil ataupun kecil ke besar. Nah, coba yang ini. Urutan bilangan berikut dari yang terkecil ke besar. Nah, yang kecil berarti kan yang paling kecil itu kan 8 ya, 8,147. Kemudian 8,247. Lalu 9,645. Nah, gimana? Kalian kalau disuruh mengerjakan halaman 82, kemudian 83, kalau masih ada kesulitan silahkan bertanya. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Oke. Selamat mengerjakan.